Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Miss Setiawati dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kebudayaan pada masa kerajaan Islam yang masih berlanjut hingga sampai sekarang. Kerajaan Islam di Nusantara banyak mewarisi berbagai peninggalan sejarah. Selain masjid, ternyata banyak juga rupanya peninggalan sejarah lainnya. Salah satunya peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai terletak sekitar 15 km di sebelah timur Lok Sumawe di pantai timur Aceh Utara. Pada awalnya, Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua kerajaan, yaitu Samudra dan Pasai. Namun setelah saudagar Muslim berdatangan ke Indonesia dan masuknya Islam ke Indonesia, dua kerajaan ini bersatu. Sehingga pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai mulai berkembang. Beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai antara lain: 1. Batu nisan dari raja pertama, yaitu Mirasilo, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkakan 1297 yang terletak di Gedung Utara Timur menjadi batu nisan tertua yang ditemukan dan dikembangkan menjadi batu nisan khas bagi penganut agama Islam di Indonesia. Selain nisan, beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai adalah koin emas dirham, yang merupakan mata uang dari Kerajaan Samudra Pasai. Beberapa peninggalan sejarah lainnya seperti batu nisan dari Nahrosia, lonceng Cakradhonya, hikayat raja-raja Pasai yang menjadi penanda dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Kemudian ada ilmu tasawuf. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, datanglah seorang musafir yang berasal dari Venetia, Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Dari catatan Marco Polo inilah dapat diketahui bahwa pada masa Kerajaan Samudra Pasai, raja-raja bergelar sultan. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Terletak di bagian utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Ada 9 peninggalan sejarah dari Kerajaan Aceh, antara lain sebagai berikut. Masjid Raya Baitur Rahman. Peninggalan bersejarah yang paling pertama dan yang paling terkenal adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi yang terletak di pusat kota Banda Aceh. Ketika agresi militer Belanda II, Masjid Raya Baitur Rahman pernah sempat terbakar. Tetapi selang 4 tahun berikutnya, Belanda membangun kembali masjid ini untuk meredam amarah rakyat Aceh yang ingin berperang untuk merebut syahid. Ketika bencana tsunami menimpa Aceh pada tahun 2004 lalu, masjid peninggalan sejarah ini menjadi pelindung sebagian rakyat Aceh pada saat itu. Kedua ada Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 sebagai bukti cintanya yang sangat besar kepada putri boyongan dari Pahang. Yang ketiga ada Masjid Tua Indrapura. Masjid Tua Indrapura memiliki bentuk segi 4 sama sisi yang memiliki bentuk khas seperti candi. Karena pada dulunya masjid ini merupakan benteng sekaligus candi kerajaan Hindu yang lebih dahulu menguasai Aceh. Yang keempat ada makam Sultan Iskandar Muda yang menjadi bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selain itu ada benteng Indrapatra, Pintu Kop, hikayat perang Sabi, meriam Kesultanan Aceh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang terletak di Jawa Tengah, berdiri tahun 1475 Masehi. Sesudah kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan pendiri Raden Patah. Beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Demak antara lain seperti 1. Pintu Beledek atau Pintu Petir, merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 Masehi oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang diambil, Ki Ageng Selo membuat pintu ini dengan menggunakan petir yang tersambar, menggunakan kekuatan supranatural yang ia ambil ketika ia berada di tengah sawah. Kemudian pintu itu
dibawa pulang dan disimpan oleh Raden Patah di museum di Masjid Agung Demak. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi. Masjid Agung Demak ini tidak hanya sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Demak saja, akan tetapi dulunya Masjid Agung Demak merupakan pusat perencanaan serta syiar Islam. Yang ketiga ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar Pulau Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520, lalu dikebumikan di Desa Kadilangu, bergaul dengan kota Demak. Selain peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak yang saya sebutkan tadi, ada beberapa peninggalan kerajaan yang lainnya, seperti Soko Guru atau Soko Tatal, Beduk atau Pentungan, Maksuro, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1522 sampai 1570 Masehi. Sultan Hasanuddin berhasil membawa Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan dan berhasil memperluas wilayah hingga ke daerah Lampung. Sebelum kerajaan ini mengalami keruntuhan, Kerajaan Banten telah meninggalkan benda-benda peninggalan sejarah bangunan yang berciri khas Tionghoa, antara lain seperti: pertama ada Vihara Avalokitesvara, yaitu tempat bersembahyang bagi umat Buddha kala itu. Kedua ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, 10 km utara kota Semarang, yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak pertama dari Sunan Gunung Jati. Yang ketiga ada Meriam Kiamuk. Meriam Kiamuk merupakan hasil peninggalan sejarah dari Kerajaan Banten yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Dulunya Meriam Kiamuk dijadikan sebagai senjata pertahanan maritim. Selain Meriam Kiamuk, ada Benteng Spilwix, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, dan masih banyak lagi. 5. Ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan Islam yang terletak di kawasan Maluku. Kedua kerajaan ini sama-sama merupakan kerajaan tertua di Indonesia, yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257 Masehi oleh Bab Masyur Malomo. Peninggalan bersejarah Kerajaan Ternate kerap disambangi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang ini. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini terletak di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan dari Keraton Kesultanan Ternate ini mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Yang kedua ada Masjid Sultan Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini pembangunannya telah dirintis sejak Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18. Baiklah, kita akan membahas peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate yang lainnya. Yang ketiga ada Makam Sultan Babullah. Peninggalan dari Kerajaan Ternate yang lainnya adalah Makam Sultan Babullah, yaitu Raja ke-24 yang pernah berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Kemudian ada Benteng Toluko yang mendapat julukan sebagai Kota Seribu Benteng. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Tidore. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Tidore pernah menguasai sebagian besar wilayah di Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan sebagian pulau lainnya di wilayah pesisir Papua Barat. Baiklah, kita akan membahas peninggalan sejarah dari Kerajaan Tidore. Pertama ada Kadato Kie, yaitu istana tempat peristirahatan para sultan dari Kerajaan Tidore. Yang kedua ada Benteng Tore dan Tahalu. Benteng Tore bukan hanya sekedar sebagai peninggalan sejarah dari Kerajaan Tidore, melainkan ia sebagai saksi bisu kedatangan para bangsa Portugis dalam menjajah Kerajaan Tidore. Nama benteng ini diambil dari nama kapten bangsa Portugis pada saat itu yang bernama De la Torre. Kemudian ada Benteng Tahalu. Benteng Tahalu dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610 Masehi. Benteng ini dibangun di atas karang yang merupakan titik tertinggi di Tidore. Yang terakhir atau yang keenam ada Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo merupakan kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahnya berada di Sulawesi Selatan.
Berikut beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa dan Talo. Yang pertama ada Benteng Fort Rotterdam atau yang dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang oleh masyarakat setempat adalah benteng yang berasal dari Kerajaan Goa dan Talo, yaitu terletak di pantai barat Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua ada batu Palantikang atau batu pelantikan, yaitu batu andesit yang diapit oleh batu kapur merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa dan Talo yang dianggap sebagian orang sebagai keberuntungan karena diyakini berasal dari surga. Yang ketiga ada Masjid Katangka atau Masjid Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dinamakan Masjid Katangka karena bahan dasar pembuatan masjid ini berasal dari pohon katangka. Selain Masjid Katangka, ada Istana Bala Lompoa, kemudian ada Benteng Somba Opu, dan masih banyak lagi yang lainnya.